Itu sekitar tahun 2012. Suasana di perkampungan tersebut masih sangat kental dengan nuansa pedesaan yang asri dan alami. Rumah-rumah warga tidak berdempetan seperti sekarang, melainkan dipisahkan oleh hamparan perkebunan yang luas. Pohon bambu menjulang tinggi di beberapa sudut, sementara pohon salak berderet rapi di lahan-lahan yang masih dibiarkan hijau. Yang paling banyak tumbuh di sekitar desa adalah pohon pinus, yang batangnya kokoh dan daunnya menjuntai, memberikan kesan sejuk dan teduh di siang hari. Pada tahun 2012, tepatnya di bulan April, Imam, yang saat itu berusia 15 tahun, tinggal bersama neneknya di desa tersebut. Sejak duduk di bangku SMP, ia memang sudah menetap di rumah neneknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Mau tak mau, ia harus tinggal bersama neneknya hingga ia masuk SMA, bahkan hingga ia lulus. Di rumah itu, Imam tidak tinggal sendiri. Ia hidup bersama nenek dan kakeknya yang sudah berusia lanjut. Anak-anak mereka, termasuk orang tua Imam, sudah pindah dan membangun rumah tangga masing-masing, sehingga hanya tinggal mereka bertiga di rumah tersebut. Namun, ada satu lagi penghuni rumah yang menemaninya, yaitu adik sepupunya yang bernama Bagas. Dahulu, rumah keluarga Bagas memang berada tepat di samping rumah neneknya. Letakkannya di depan TV, lalu kembali ke kamar dan tidur. Keesokan paginya, neneknya melihat nasi goreng itu dan bertanya dari mana asalnya. Imam terdiam. Ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi, tetapi ingatannya terasa kabur. Saat ia mengatakan bahwa ia tidak membeli nasi goreng semalam, wajah neneknya langsung berubah serius. Tanpa ragu, neneknya langsung membuang nasi goreng itu keluar rumah. Malam berikutnya, seorang pria yang baru pindah ke kampung bawah pulang larut dari tempat kerjanya. Perutnya terasa lapar dan ia berencana mencari makan sebelum pulang ke rumah. Saat melewati pos ronda, matanya menangkap sesuatu yang menarik. Perhatiannya sebuah gerobak nasi goreng yang terlihat seperti sedang berjualan. Dan tanpa berpikir panjang, pria itu memarkirkan motornya dan mendekat. Ia melihat seorang tukang nasi goreng berdiri di belakang gerobak, seolah sedang menunggu pelanggan. Pria itu tidak merasa curiga sedikit pun. Ia merupakan warga baru di desa itu, sehingga ia tidak tahu tentang kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi di pos ronda tersebut. Ia pun memesan sepiring nasi goreng dan duduk di bangku kayu yang tersedia di dekat pos ronda. Selama ia makan, tidak ada kejadian aneh. Namun, setelah selesai makan dan hendak membayar, ia mengalami sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Ia memanggil tukang nasi goreng itu dan bertanya berapa harga yang harus ia bayar. Namun saat si tukang nasi goreng menoleh ke arahnya, wajahnya sudah berubah sepenuhnya. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, matanya melotot, dan mulutnya menyeringai lebar. Pria itu terdiam. Seluruh tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya meremang. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru